bagaimana cara memadukan. Tadi Buya menyetir ayat wa faddalnahum 'alal alamin. Kaum Yahudi sudah dipastikan oleh Allah melampaui daripada orang-orang lain dengan bukti-bukti yang telah disebutkan tadi. Tetapi dikompar, dibanding dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Oke, kita bandingkan wa faddalnakum 'alal alamin dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketika Allah mengatakan bahwa orang Yahudi diberikan otak yang super, kecerdasan, buktinya yuk kita hitung dari mulai Einstein, ya kan, tentang fisika, kilometer, tentang kosmologi, psikologi juga banyak orang-orang Yahudi, sampai kepada arkeologi, segala macam bidang ilmu pengetahuan teknologi, Yahudi itu selalu leading. Firman Tuhan ini terbukti memang di lapangan seperti itu, ya kan? Saya mendapat cerita dari orang, saya lupa siapa yang cerita, tapi masih saya rekam begini. Di Indonesia ini ada seorang Yahudi satu di Jakarta. Tahu nggak dagangnya apa? Dagangannya itu jarum jam. Tapi se-Indonesia yang dagangan dia sendiri. Sampai jarum jam saja bisa jadi kaya raya. Jadi otaknya juling kata orang sinema. Memang Yahudi itu memang punya kecerdasan individual yang tinggi sekali. Tetapi kendati pun demikian, bangsa Jepang telah membuktikan bahwa ternyata ada kecerdasan yang lebih hebat dari kecerdasan individual, namanya kecerdasan kolektif. Sebab orang yang individualnya cerdas belum tentu punya kecerdasan kolektif. Nah, kecerdasan kolektif ini lebih efektif, lebih efisien untuk mencapai gagasan, mencapai tujuan. Itu. Nah, kita ini punya kecerdasan kolektif enggak? Enggak. Kecerdasan individual enggak. Jadi orang Jepang nih bodoh dikumpulin jadinya pinter semua. Tapi kalau kita pinter dikumpulin goblok semua jadinya. Pengen tahu contohnya? Dokter punya kecerdasan individual, punya kecerdasan kolektif. Kiai punya kecerdasan individual saja. Akan terjadi bedanya. Di suatu kampung ada anak-anaknya yang sudah selesai kedokteran pulang ke kampung, sehingga di kampung itu ada 10 dokter. Itu mereka bareng-bareng bikin rumah sakit. Tapi begitu ada kiai pulang, ada 10 kiai bikin pondok sendiri. Jadi firman Tuhan terbukti, fakta di lapangan betul. Tetapi ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terhebat di dunia ini, buktinya mana? Nah, kamu kaya enggak? Pinter enggak? Rukun enggak? Sehat enggak? Lalu di mana hebatnya? Itu. Nah, ketika saya nanya mana buktinya kamu merasa hebat? Ya buktinya kan firman Tuhan, kuntum khairu ummatin. Iya tahu. Masa Allah bohong? Ya saya juga yakin Allah nggak bohong. Tapi ini buktinya mana Anda itu hebat? Ya pokoknya Tuhan berfirman, oh berarti orang tuh nggak mikir sebenarnya. Nggak mikir.
Jadi dia berhenti pada firman Tuhan. Begitu qala ta'ala otaknya mandek. Qala otaknya mandek. Sudah tidak berpikir lagi. Karena meyakini pasti benar. Berarti ya benar, kita hebat. Gitu. Yang saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, jadi ini lalu bagaimana kita untuk menyelamatkan nama baik Tuhan nih? Untuk menyelamatkan nama baik Tuhan. Masa Tuhan berbohong kan? Nah, saya ingin membela kebenaran Tuhan. Itu kamu salah paham. Kuntum khairu ummatin itu bukan dekrit, bukan putusan, tapi itu motivasi supaya kamu jadi orang yang paling hebat. Tampillah engkau di dunia sebagai teladan bagi umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah sebagai contoh teladan yang baik. Litakun syuhada 'alan nas. Jadi artinya bukan kita mengatakan karena Allah mengatakan begitu berarti kita adalah orang yang hebat. Bukan begitu. Itu ayat adalah memotivasi kita suruh menjadi bangsa yang dijadikan percontohan bagi bangsa yang lain. Saya mengatakan kepada anak saya yang sekolahnya malas, PR-nya nggak dikerjain, saya ceritakan kepada tamu-tamu nih, Pak, ini anak saya nih, oh anaknya cerdas. Jam 5 udah bangun, pintu sekolah belum dibuka, dia udah berdiri depan sekolah. Ya. Anak saya itu kalau dia itu goblok, dia semakin malas, semakin bangga. Kata apa? Ini anak paling pintar gue. Goblok bocahnya. Tapi kalau itu cerdas, begitu saya sanjung besoknya dia jam 5 betul bangun, langsung mandi, langsung sembahyang, langsung siapin buku, langsung berangkat sekolah dan semua PR dikerjakan. Itu namanya anak cerdas. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, artinya Allah memberi motivasi kepada kita supaya bagaimana Anda menjadi bangsa yang terhebat di dunia ini.